Selamat malam, selamat bergabung kembali Bapak Ibu dalam acara kursus virtual Injil Matius yang diselenggarakan oleh KKS Santo Gabriel bersama Romo Gun Alfon sebagai pengajar dalam acara malam hari ini. Ya, seperti yang diinfokan di slide bahwa pada malam hari ini tidak ada kolekte selama kursus Injil Matius. Ungkapan syukur dan persembahan kasih dapat disalurkan melalui Bank BCA dengan nomor rekening 093303349 atas nama PGTP Santo Gabriel. Panitia juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah transfer ke rekening tersebut. Semoga Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Baik, next Pak Lintaka. Ya. Memasukin sesi yang ke-10 ini, saya melihat, panitia melihat bahwa peserta semuanya sudah mulai rapi, jadi tata tertib semuanya sudah dijalankan. Kami hanya sekedar mengingatkan saja, kalau acara sudah mulai, mohon mic harus off dan video boleh on atau off. Untuk pertanyaan, sesi pertanyaan, format seperti biasa, mohon dicantumkan juga mengenai bab dan ayat yang ditanyakan. Oke, next Pak Limpaka. Ya, seperti biasa, ini rundown untuk kursus malam hari ini. Ada sesi pembelajaran dari Romo Gun sampai jam 20.35 dan kemudian nanti dilanjutkan oleh sesi tanya jawab. Dan kemudian kita tutup sekitar jam 21.00. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapa yang bertata di dalam surga. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas berkat dan penyertaan-Mu pada kami sampai saat ini. Sehingga kami bisa berkumpul secara virtual untuk belajar dan mengenal-Mu lebih jauh melalui Romo Gun pada kursus pada malam hari ini. Berkatilah dan urapilah Romo Gun dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Pakailah kehendak dan akal budi beliau, agar apa yang akan disampaikan oleh Romo Gun pada malam hari ini betul-betul berasal dari Engkau. Berkati juga peralatan dan jaringan yang akan kami gunakan dalam pembelajaran ini, agar semuanya bisa berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan sedikit pun. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu peserta yang sampai saat ini belum bisa bergabung karena sesuatu dan lain hal. Kiranya Engkau akan memberikan kemudahan sehingga mereka bisa bergabung dengan kami dan mendengarkan pengajaran pada malam hari ini. Semua ini kami haturkan kepadamu ya Tuhan, karena Engkaulah penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, seperti yang sudah diinfokan di dalam WAG, bahwa pada malam hari ini kita masuk dalam sesi yang ke-10 dan akan membahas bab 14 sampai 15. Setelah minggu kemarin kita belajar tentang perumpamaan di bab 13, maka pada bab 14 dan 15 ini kita akan belajar tentang yang pertama, bagaimana dan mengapa Yohanes Pembaptis itu dibunuh. Kemudian kita juga akan belajar lebih jauh mengenai mukjizat-mukjizat Yesus. Dan kemudian kita juga akan belajar di bab 15 itu tentang perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Ya, itu kurang lebih yang nanti akan ya. Oke. Ya, oke. Terima kasih atas kesediaan Ibu untuk mute. Baik, silakan Romo Gun. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Romo Gun. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kita akan teruskan permenungan kita, pembelajaran kita melalui Injil Matius. Kita diajak untuk mengenal Yesus lebih dalam lagi agar kita semakin mengimani Kristus Sang Juru Selamat kita melalui Injil Matius yang diperkenalkan kepada kita secara istimewa.
Dari 28 bab yang ada dalam Injil Matius, kita sekarang sudah sampai separuh di tengah-tengah, bab 14. Moga-moga nanti dalam waktu yang masih sisa ini kita bisa menyelesaikan. Nah, apa yang terjadi, apa yang mau disampaikan oleh Matius di dalam bab-bab selanjutnya? Rupa-rupanya sekarang kita sampai pada sebuah perubahan yang cukup besar, yakni kalau dari awal, bab 1 sampai bab sekarang ini, 13, 14, kita membicarakan tentang kerajaan Allah. Semuanya berbicara tentang kerajaan Allah, kerajaan Allah. Nah, sekarang ini kita masuk dalam sebuah babak yang baru, yakni kerajaan Allah dalam perwujudannya yang nyata dalam gereja. Jadi, meskipun nanti kerajaan Allah masih ada terus-menerus sampai selesai, tetapi perwujudan kerajaan Allah ini akan menjadi lebih kelihatan bagaimana gereja umat Allah menghayati kerajaan Allah, Allah yang hadir, Allah yang berkarya di dalam hidup kita semua, dalam hidup umat Allah. Dari bab 14 dan bab 15 kita melihat perkembangan itu. Dari bab 14, sayup-sayup sudah kelihatan tema tentang gereja. Nanti akan dinyatakan secara jelas pada bab 16. Tentang kata gereja yang diungkapkan secara eksplisit. Selalu bagaimana gereja itu sudah mulai kelihatan di dalam kisah-kisah yang akan kita pelajari hari ini. Kita buka dengan peristiwa Yohanes Pembaptis dari bab 14 ayat 1 sampai 12. Kita sudah tahu ceritanya semuanya sebetulnya. Yohanes Pembaptis di dalam Injil Matius tampil di 3 peristiwa. Ya, satu peristiwa Yohanes Pembaptis yang berseru di padang gurun dan membaptis Yesus itu di bab 3. Lalu di bab 11 Injil Matius juga diceritakan tentang Yohanes Pembaptis, murid-murid yang bertanya tentang Yesus. Lalu sekarang kita melihat Yohanes Pembaptis diceritakan lagi sebagai seorang pengajar yang akhirnya ditangkap dan dibunuh oleh Herodes. Pembunuhan Yohanes dari Herodes ini mengingatkan kita semua lagi tentang Herodes di bab 2. Herodes di bab 2 Injil Matius juga membunuh begitu banyak kanak-kanak yang ada di Bethlehem. Jadi Herodes yang sekarang membunuh Yohanes Pembaptis adalah anak dari Herodes Agung, Herodes yang membunuh kanak-kanak di Bethlehem. Ketika Yesus lahir, ada Herodes namanya Herodes Agung. Herodes Agung itu seperti di gambar itu sebetulnya punya istri lebih dari yang digambarkan itu. Istrinya itu yang tergambar kalau lengkap, itu ada 10 istrinya. Itu yang resmi, mungkin yang tidak resmi ada juga. Yang tidak resmi mungkin ada di Pulau Gebang, di Jakarta, dan lain-lainnya. Nah, lalu anak-anaknya dari 10 istri itu, ada yang 3 yang sering disebut di dalam kitab suci. Yang pertama adalah Arkelaus, ya. Itu yang ada di situ Arkelaus, itu Herodes Arkelaus, itu Matius 2 ayat 22, itu ada di sana. Itu anak dari Herodes Agung yang ada di Matius 2, yang ketemu dengan 3 orang Majus. Lalu yang terkenal yang kedua adalah Antipas, yang nanti kita akan bicarakan sedikit, yang membunuh
Yohanes Pembaptis. Lalu yang ketiga adalah Herodes Filipus. Jadi Herodes Filipus itu ada dua Filipus namanya. Itu yang akhirnya istrinya direbut oleh Herodes Antipas. Sehingga oleh Yohanes Pembaptis ditegur, tidak halal kamu mengambil istri saudaramu lain itu. Maka Herodes kemudian dendam dan akhirnya dipenjarakan. Dan pada satu peristiwa pesta, Herodes membunuh Yohanes Pembaptis karena sumpahnya di depan banyak orang. Itulah yang terjadi. Nah, mengapa Matius menempatkan Yohanes Pembaptis yang dibunuh itu di bab 14? Di situ mau dikatakan bahwa mulai saat itu karya pelayanan Yohanes Pembaptis berakhir. Nah, akhir dari seluruh perjalanan Yohanes Pembaptis, pewartaan Yohanes Pembaptis, dan kini konsentrasi penuh akan diteruskan oleh Yesus. Maka Yesus menjadi pusat perhatian satu-satunya karena Yohanes Pembaptis sudah tidak ada lagi. Itulah yang terjadi pada saat itu. Sehingga Yesus menjadi satu-satunya kisah yang terus-menerus nanti akan kita ikuti sampai Yesus wafat dan bangkit dari kematian. Itu sebetulnya alasannya mengapa Matius menempatkan Yohanes Pembaptis di bab 14. Karyanya sudah selesai dan Yesus meneruskan. Nah, mengapa Yesus luput dari pembunuhan atau dari ancaman Herodes? Kita tahu tadi 3 orang anak Herodes, Arkelaus itu ada di Yerusalem, tetapi dia hanya sebentar, mungkin hanya 6 tahun menjadi raja karena lebih on daripada sebelumnya ya. Ternyata penggantinya itu tidak lebih pintar daripada ayahnya, tetapi penggantinya goblok banget sehingga disingkirkan oleh Kaisar Roma. Lalu yang di tengah itu Galilea, itu kekuasaannya ada di Herodes Antipas. Herodes Antipas, kekuasaannya sampai mana? Rupa-rupanya di Nazaret itu termasuk kekuasaan dari Herodes Antipas. Maka ketika Yohanes itu dibunuh, Yesus kemudian menyingkir ke utara, ke Kafarnaum, di daerah perbatasan antara kekuasaan Filipus dan kekuasaan Antipas, sehingga tidak terdeteksi oleh dua raja itu. Tetapi Yohanes sudah keburu ditangkap dan akhirnya dibunuh. Itulah kisah dari Yohanes Pembaptis berakhir di bab 14, di tengah-tengah dari kisah-kisah Matius. Lalu sesudah itu apa yang terjadi? Matius meneruskan setelah mendengar berita tentang pembunuhan Yohanes Pembaptis, 14 ayat 13 dikatakan, setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Ya. Mengapa Yesus pergi ke tempat yang sunyi? Kita masih ingat di dalam Matius bab 4, Yesus sebelum berkarya itu juga pergi menyendiri ke tempat yang sunyi. Ke tempat yang sunyi artinya apa? Ke tempat yang sunyi di padang gurun ketika Yesus digoda oleh setan. Dan kini Yesus juga menyendiri untuk bertemu dengan dirinya sendiri. Yang pertama ketika Yesus
menyendiri di padang gurun untuk berpuasa selama 40 hari dan digoda oleh setan, disitulah Yesus berjumpa dengan dirinya sendiri, menyepi. Yesus menghadapi dirinya sendiri yang sesungguhnya. Ketika dicobai oleh setan, ia menemukan diri sebagai abdi yang maha kuasa. Ya. Sebagai abdi yang maha kuasa yang nanti akan melayani umatnya. Yang kedua, kini ia menyepi, mendapatkan dirinya sendiri sebagai yang datang untuk melayani orang banyak. Yang sedemikian menaruh kepercayaan kepada Yesus, satu-satunya pengharapan karena Yohanes sudah tidak ada lagi. Sehingga Yesus ketika berdoa menyendiri, seperti kita kalau retret, kita seringkali merenungkan siapakah aku ini, who am I? Ya. Yesus menyadari dirinya sendiri sebagai abdi Allah. Yang kedua, Yesus menyadari diri sebagai orang yang melayani, karena semakin banyak orang yang mencari Dia. Dikatakan di sana, tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti Dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Nah, kita lihat di dalam kitab suci bab 14 ayat berikutnya, banyak orang yang datang kepada Yesus. Mereka nongkrong-nongkrong, mereka duduk-duduk sambil mendengarkan Yesus yang mengajar. Ayat 15, menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberikan mereka makan. Ya. Seperti di dalam bab 10, para murid diajak untuk ikut berpartisipasi, diutus untuk pergi ke seluruh dunia, pergi ke tempat orang-orang Israel, domba-domba yang hilang di Israel. Ini juga para murid sekali lagi ditegaskan, kamulah yang harus memberi mereka makan. Tempatnya di mana mereka berkumpul itu sekarang disebut daerah Tabga. Ya. Itu tempat Yesus memperbanyak 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 orang dan sisa 12 bakul penuh. Menurut cerita orang yang ada di Israel, kenapa mereka 5.000 orang itu kok duduk-duduk di situ, ada apa? Kok enggak pulang-pulang? Rupa-rupanya, kata mereka ya, mereka itu sebetulnya ingin mencari ikan di Danau Galilea. Karena ikannya begitu banyak, Danau Galilea begitu luas. Luas Danau Galilea itu berapa? Panjangnya 21 km, lebarnya sekitar 12 km, lalu yang terdalam airnya itu 50 meter. Sekarang ini di sepanjang pantai Danau Galilea banyak orang menjual ikan, sering disebut ikan Petrus. Ya, karena ikan yang dijual di sekitar Danau Galilea itu sama dengan ikan yang ditangkap oleh Petrus pada waktu itu. Nah, mereka rupa-rupanya duduk-duduk di situ karena apa? Karena mereka tidak mendapatkan ikan. Lagi tidak musim atau lagi memang Yesus ingin menampakkan kuasanya. Sehingga 5.000 orang itu tidak pergi-pergi menunggu adanya ikan, tapi nggak datang-datang. Karena apa? Kalau mereka tidak mendapat ikan, mereka nggak bisa pulang. Kenapa nggak bisa pulang?
Karena kalau mereka berasal dari tempat yang lain, setiap wilayah dan daerah, misalnya dari Bekasi ke Jakarta, pas perbatasan itu selalu ada pajak. Selalu ada penunggu pajak, sehingga mereka kalau tidak membawa ikan tidak bisa membayar pajak. Kalau berangkat dan pulang itu pajaknya 2 kali. Maka mereka duduk-duduk dulu menunggu supaya tiba saatnya ada ikan sehingga bisa diperoleh. Lalu mereka sambil duduk mendengarkan Yesus yang juga dicari terus-menerus oleh banyak orang dan Yesus mau melayani. Apa yang terjadi? Yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari. Ikan dan roti itu diberkati. 5.000 orang, lalu dibagikan sisa 12 bakul. Seandainya 5 roti dan 2 ikan itu tidak diserahkan kepada Yesus, maka akan tetap 5 roti dan 2 ikan. Ya. Seperti tanda pertama dari Injil Yohanes, peristiwa di Kana, 6 tempayan yang diisi air lalu diberkati oleh Yesus menjadi anggur. Seandainya air atau seandainya 5 roti dan 2 ikan itu tidak diserahkan kepada Yesus diberkati, maka tetap akan menjadi 5 roti dan 2 ikan. Nah, begitu juga kita semua sebagai manusia, kalau kita mempunyai segala sesuatu, hati kita, diri kita tidak kita serahkan kepada Tuhan, ya kita tetap seperti ini saja. Tetapi kalau kita menerima berkat Tuhan, maka kita akan tumbuh dan berkembang subur, bahkan bisa memberi 5.000 orang laki-laki. Di sana dikatakan tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Sisa 12 bakul adalah gambaran dari 12 suku Israel yang kemudian dilambangkan juga dalam 12 rasul. Nah, saudara-saudara, kalau kita sedikit melihat bab 15 ayat 32, ada cerita yang mirip-mirip, ada yang sama. Yesus memperbanyak roti dan ikan. Kita lihat bab 15 ayat 32. Ceritanya sama. Tetapi bedanya apa? Kita melihat dalam bab 14 itu Yesus masih di Danau Galilea. Ya. Yesus dalam konteks bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak di Galilea, di danau, di sekitar danau itu. Memasuki bab 15, kita melihat satu hal yang berbeda. Yesus pergi dari Galilea menuju kemana? Menuju ke daerah lain. Ya. Lalu Yesus mengajar apa? Tentang perintah dan adat istiadat orang Yahudi. Berarti Yesus sudah pergi dari Galilea menuju ke daerah Tirus dan Sidon. Maka mukjizat perbanyakan roti itu bab 14 dilakukan di Galilea, di danau. Bab berapa? Bab 15 ayat 32 itu dilakukan di luar Galilea. Boleh dikatakan di negeri orang, di negeri Dekapolis, di mana di situ orang tidak tahu tentang adat istiadat orang Yahudi. Ya, kita lihat bagaimana Yesus memperbanyak 4 roti dan ikan, berbeda sedikit. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Ya. Mana tadi? Kata murid-muridnya kepadanya,
Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada lagi beberapa ikan. Ya. Jadi tadi yang pertama, bab 14, itu ada 5 roti dan 2 ikan, tempatnya di Danau Galilea, sekitar Danau Galilea. Untuk 5.000 orang, sisa 12 bakul. Kalau ini ada 7 roti dan beberapa ikan. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkan, dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu muridnya memberikan kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang, kemudian mengumpulkan potongan, sisanya 7 bakul penuh. Ya. Kenapa kok 7? 7 itu angka yang suci bagi orang-orang Yahudi. Maka itu diwartakan nanti kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Kalau kita mau melihat sebelumnya, misalnya bab 15 ayat 21, Yesus pergi dari situ menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Rupa-rupanya Yesus, kalau kita melihat peta, Tirus dan Sidon yang waktu itu dikecam oleh Yesus juga, itu tempatnya tidak di Israel, tetapi di luar Israel, yang bagi orang Israel, orang-orang seperti itu dianggap sebagai orang yang kafir. Nah, jadi kita melihat konteksnya yang berbeda. Jadi konteks dari bab 14 ada di Galilea, bab 15 itu tentang adat istiadat orang Yahudi yang diajarkan kepada mereka. Ya. Lalu Yesus pergi ke daerah yang lain. Kita melihat di situ, nanti kita lihat lebih detail lagi. Nah, sekarang kita kembali, Yesus memberi makan 5.000 orang. Bab 14 ayat 13 sampai 21. Disitulah kita melihat bagaimana Yesus mulai mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan sebelumnya. Ya. Ini adalah awal persiapan dari Yesus untuk memahami pengajaran Yesus tentang gereja. Ya. Nanti di dalam Injil Yohanes akan dikembangkan. Peristiwa 5 roti dan 2 ikan ini dicatat oleh 4 penulis Injil. 4 penulis Injil ini mencatat semua peristiwa 5 roti dan 2 ikan. Oleh Yohanes, nanti kalau kita membicarakan tentang Ekaristi, itu Yohanes mengembangkan sangat luar biasa. Kalau kita melihat di Injil Matius, itu hanya berapa ayat? 13 sampai 21. Ya, tidak ada 10 ayat. Bahkan hanya 8 ayat. Begitu juga Markus dan Lukas. Tetapi Yohanes itu mengembangkan dengan pemahaman Ekaristi sampai 71 ayat. Bayangkan. Sehingga Yohanes mengajak kita untuk memahami Ekaristi lebih jauh lagi. Roti yang diperbanyak oleh Yesus mengingatkan akan roti yang diterima oleh umat Israel ketika mereka berada di padang gurun. Pergi dari Mesir ke tanah Israel, melewati padang gurun 40 tahun, mereka mendapatkan roti yang turun dari surga. Lalu Yohanes nanti mendalami sampai detail sekali, sampai mengatakan, akulah roti yang turun dari surga. Sampai sana. Lalu nanti pendalamannya adalah pemahaman tentang Ekaristi. Itu dikembangkan oleh Yohanes, karena apa? Yohanes punya tema yang lebih dalam tentang Yesus. Kealahan Yesus, bahwa Allah hadir
di dalam roti. Barang siapa makan roti ini akan mati. Tapi siapa yang menikmati makan roti yang aku berikan kepadamu dari surga, kamu akan hidup selama-lamanya. Itu Yohanes nanti. Tetapi di dalam Injil Matius sudah mulai diperkenalkan bahwa roti yang diperbanyak itu mengingatkan tentang remana roti yang ada di padang gurun. Lalu apa yang terjadi sesudahnya? Peristiwa perbanyakan 5 roti dan 2 ikan menjadi peristiwa yang sangat mengagumkan. Ya. Sangat mengagumkan, itu spektakuler, bombastis. Bagaimana 5 roti dan 2 ikan bisa dinikmati oleh 5.000 orang. Belum wanita dan anak-anak. Dan masih sisa lagi. Sisanya 12 bangku penuh. Maka orang-orang terbengong-bengong. Ya. Dan ini peristiwa yang luar biasa. Peristiwa yang tidak biasa, tidak pernah terjadi seperti ini. Sehingga mereka makan sampai kenyang. Mereka yang tadinya kelaparan, sekarang merasakan nikmatnya mendapatkan roti dan memberikan mereka kemudian kenyang. Nah, kemudian diceritakan tentang Yesus yang berjalan di atas air. Ini sama dengan kisah-kisah dari Injil yang lain. Matius memberikan urutan ketika Yesus memperbanyak 5 roti dan 2 ikan, pasti dilanjutkan dengan Yesus berjalan di atas air. Begitu juga Markus, hanya Lukas yang tidak mencatat Yesus berjalan di atas air, tidak ada. Yohanes masih mencatat. Tetapi ada sesuatu yang sangat spesial yang ada di dalam Injil Matius. Kita lihat di sana. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu, mengusir mereka ya. Yesus, sana naik perahu cepat. Kata segera. Segera Yesus berkata kepada mereka, pergilah sana naik perahu, mendahulunya ke seberang. Apa yang terjadi? Kenapa mereka segera harus pergi? Yesus mengatakan itu. Karena ketika orang-orang yang ada di situ 5.000 lebih dan para muridnya melihat peristiwa yang sangat spektakuler itu, mereka ingin menjadikan Yesus raja. Maka Yesus nggak mau. Sana pergi, saya mau menyendiri. Ya, kita lihat di sana. Sesudah itu Yesus segera merintahkan muridnya naik ke perahu dan mendahului ke seberang. Sementara itu menyuruh orang banyak pulang. Dan sekarang orang banyak itu disuruh pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Dan ketika sudah malam ia sendirian di situ. Kembali Yesus menyendiri. Menyendiri untuk seperti kita semua menyendiri untuk berdoa, menyendiri untuk retret, untuk rekoleksi, untuk menyadari siapakah diri kita sendiri. Yesus menyadari dia adalah seorang yang harus melayani banyak orang, karena Yohanes sudah tidak ada lagi. Apa yang terjadi? Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan karena angin sakal. Kita melihat beberapa waktu yang lalu di dalam Injil Matius bab 8 ayat 23 sampai 28, Yesus naik perahu dan tidur di dalam perahu bersama para muridnya, sementara angin ribut sehingga kapal mulai goyang dan hampir tenggelam. Waktu itu para murid mengatakan kepada Yesus, Tuhan, kita mau binasa. Tuhan, tolonglah kami. Ya. Sekarang Yesus nggak ada. Lalu minta tolong kepada siapa?
Sementara mereka terombang-ambing karena angin sakal, kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ini ceritanya masih sama antara 3 penulis Injil, Markus, Matius, dan Yohanes. Karena Lukas tidak menulis Injil ini. Dan kisah Yesus berjalan di atas air selalu ditaruh sesudah Yesus memperbanyak 5 roti dan 2 ikan. Ya, jadi gampang kalau kita mencari teks di mana ya Yesus berjalan di atas air, pasti sesudah Yesus memperbanyak 5 roti dan 2 ikan di situ. Nah, ketika murid-murid melihat Yesus berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Nah, kita melihat satu kontras yang terjadi ya, ditulis berurutan antara 5 perbanyakan roti dan Yesus berjalan di atas air. Kenapa para penulis Injil menempatkan Yesus berjalan di atas air itu sesudah 5 roti dan 2 ikan? Karena ini satu peristiwa yang sangat kontras. Ya. Kontrasnya di mana? Mestinya ketika orang begitu kagum melihat mukjizat 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 orang, mereka mestinya mikir, gitu. Kata Cak Londong, mikir. Gitu. Mikir apa? Mestinya mereka harus bertanya siapakah itu orang itu. Bahkan mereka mau menjadikan Yesus raja. Itu kan peristiwa yang sangat spektakuler. Mereka pasti melihat siapakah dia kok bisa berbuat seperti itu. Pasti mereka melihat ada sesuatu yang lebih daripada Yesus. Bukan hanya sekedar manusia, tetapi nanti akan terbuka pada bab 16. Ya. Mereka mulai diajak bertanya-tanya siapakah Yesus itu. Yesus pasti bukan hanya sekedar manusia seperti kita. Tapi ada sesuatu yang lebih. Ya. Sebuah spektakuler mestinya mereka mulai memikirkan dengan iman, dengan kepercayaan siapakah orang itu. Tetapi ternyata tidak. Ya. Para muridnya yang tadinya sudah melihat peristiwa yang sangat heboh, 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 orang, lalu baru sore tadi. Lalu malamnya Yesus jam 3 berjalan di atas air. 2 mukjizat yang sama-sama Yesus berjalan di atas air. Mestinya mereka mikir, oh tadi sore sudah melihat mukjizat yang besar. Melihat Sang Mesias mungkin. Tapi sekarang ini Yesus berjalan di atas air kok malah dikatakan itu hantu. Dasar goblok para murid ya. Tadinya begitu kagum, baru berapa jam otaknya, imannya sudah berubah. Itu hantu. Luar biasa. Apa yang dikatakan oleh Yesus ketika mereka mengatakan, itu hantu, mereka takut. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini jangan takut. Ya. Di sini Matius punya cerita yang khusus, berbeda dengan Markus dan Yohanes. Kalau di dalam Markus dan Yohanes, ketika Yesus bertemu dengan para muridnya di laut, ini aku jangan takut, lalu Yesus naik ke perahu begitu saja. Tetapi ada satu tambahan yang diceritakan oleh Matius, khusus Matius menceritakan hal ini. Yakni Petrus. Petrus ini disiapkan oleh Yesus dengan cerita yang sangat banyak, luar biasa, tidak seperti murid yang lain. Petrus mempunyai cerita yang banyak dengan Yesus. Dikatakan di sana, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ya.
Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ya, jadi Petrus berjalan di atas air bersama-sama dengan Yesus. Karena Yesus yang mengendaki, berjalanlah, ayo. Nah, saudara-saudara, tadi sudah saya katakan bahwa ini menjadi sebuah persiapan peralihan tentang gereja. Nanti pada saat kita baca bab 16, di sana dikatakan gereja. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Maka mulai bab 15 ini, sayup-sayup kita sudah mendapatkan gambaran tentang gereja yang ditampilkan oleh Petrus. Kalau perahu itu menjadi gambaran gereja, gereja bagai bahtera. Gereja bagai bahtera, maka bahteranya, perahunya para murid itu sebagai gambaran dari gereja. Ketika Matius menulis tahun 80, itu gereja sedang terombang-ambing. Apa yang terjadi pada tahun 80 atau bahkan sebelumnya, kita melihat kekuasaan yang ada pada saat itu adalah yang paling hebat adalah Kekaisaran Roma. Roma menjajah Israel, menjajah Yerusalem, menjajah seluruh daerah di mana-mana. Sehingga pada saat itu gereja juga merasa terombang-ambing karena kekuasaan orang lain. Ya. Pada zaman Yesus itu kaisarnya Tiberius, kemudian ganti Caligula, kemudian ganti Claudius, kemudian Nero, dan lain sebagainya. Sehingga gereja, baik yang di Yerusalem maupun yang di Roma, itu terombang-ambing, ya, terancam ke sana kemari, sehingga tanpa arah, bahkan mereka merasakan tanpa Yesus. Ya. Kalau nanti kita melihat akhir hidup dari Yesus di kayu salib itu, Eloi, Eloi lama sabatani, Allahku ya Allahku, mengapa kau meninggalkan daku. Itu hanya dalam Injil Matius, tidak ada dalam Injil yang lain, dan Markus. Lukas dan Yohanes, ketika Yesus wafat di salib, apa yang dikatakan berbeda dengan Matius dan Markus. Ya. Jadi Matius dan Markus sama, Eloi, Eloi lama sabatani, meninggalkan daku. Gereja yang ditinggalkan oleh Yesus tidak ada dalam perahu, itu terombang-ambing. Nah, kita sebagai gereja juga kadang-kadang merasa tidak tenang kalau tidak ada Yesus. Ada orang yang pernah cerita, Romo, kamar saya ini belum ada salibnya, saya nggak berani tidur di sini, kalau nggak ada salib. Oh ya, sudah pasang salib saja. Atau pemberkatan rumah, Romo berkati dulu sebelum saya masuk rumah itu. Yang mana yang mau diberkati? Di situ Romo, pojokan itu Romo, ada orang yang nunggu. Sudah. Kemudian saya berkati dengan air 1 ember. Lalu setannya pergi. Nah, gereja yang terombang-ambing di laut, di danau, itu gambaran gereja pada zaman itu, mungkin sepanjang zaman juga terasa terombang-ambing, tapi ketika Yesus naik ke perahu, tenang semua. Tetapi apa yang terjadi sebelum Yesus naik ke perahu? Petrus itu adalah gambaran gereja. Petrus adalah gambaran dari perjalanan umat Allah. Meskipun Yesus itu ada di sampingnya, tetapi iman Petrus itu tidak mantap. Padahal Yesus ada di situ. Sehingga Petrus kejeblos. Tuhan, tolonglah aku. Dasar kamu kurang percaya. Ya. Lalu ditolong Yesus masuk ke perahu, lalu tenang airnya. Ya. Tetapi segera Yesus berkata, datanglah.
Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air dan mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasa tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sungguhnya engkau anak Allah." Mulai sesuatu yang sebutan yang dikatakan oleh para murid, sebuah pengakuan, dua peristiwa yang terjadi. Yesus memperbanyak 5 roti dan 2 ikan, lalu yang kedua tentang Yesus yang berjalan di atas air, membuat mereka mulai terbuka matanya, tapi belum mantap. Mereka sudah melihat, sesungguhnya engkau adalah anak. Nah, saudara-saudara, ini adalah gambaran gereja. Mungkin bukan hanya gereja masa lalu, kadang-kadang kita seperti Petrus juga. Kadang-kadang gereja juga terombang-ambing. Kadang-kadang gereja juga seringkali ditanya oleh sana-sini, diterpa oleh berbagai macam pertanyaan. Lalu seringkali kita tidak bisa menjawab sehingga terombang-ambing. Maka sekarang ini di seluruh dunia, di mana-mana, di Jakarta itu banyak sekali kursus kitab suci, karena kita mau, banyak orang yang mengalami ditanya oleh orang-orang yang bukan Katolik, nggak bisa menjawab. Lalu kita mau mengadakan kursus-kursus kitab suci sehingga kalau ditanya kita mantap. Dia sungguh anak Allah. Ini mulai peningkatan dari awal. Murid-muridnya belum pernah mengatakan sesuatu tentang Yesus, tentang anak Allah. Nanti akan mulai lebih sempurna lagi. Ya. Jadi di situ gambaran tentang gereja mulai sayup-sayup diperlihatkan di dalam Injil Matius. Gereja bagi bahtera. Ya. Lalu kita memasuki bab 15, tapi bab 14 diakhiri dengan Yesus yang menyeberang ke Genesaret. Kalau kita naik perahu di Danau Galilea itu kadang-kadang dari Kafarnaum pergi ke Tiberias. Kalau nginep di Tiberias nanti jalannya ke sana ke Kafarnaum. Tergantung nginepnya di mana. Ya, kalau nginepnya di Genesaret, perginya ke Tiberias. Jadi macam-macam perjalanan kalau orang ingin naik perahu di Danau Galilea. Ya. Biasanya kalau banyak orang yang nginap itu di Tiberias. Tiberias itu kotanya agak ramai, lumayan gede. Lalu naik perahu dari situ, menyeberangnya kemana? Ke Kafarnaum. Nanti di Kafarnaum ada beberapa tempat yang dikunjungi. Nah, sekarang Yesus pergi kemana sesudah itu? Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukan ke seluruh daerah itu, makanya orang sakit dibawa kemana ke situ, mereka mohon supaya diperkenankan menjamah jubah-jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Kita ingat di dalam kisah, 2 kisah yang menjadi satu, ketika anak Yairus itu mati, di tengah jalan ada wanita yang 12 tahun pendarahan, menjamah jubahnya Yesus dan menjadi sembuh. Di sini juga terjadi di sekitar Genesaret. Lalu Yesus mulai pergi ke tempat yang lain. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata,
spesial ya. Yesus berada di utara, coba bertanya Mas Lindaka. Yesus berada di utara, di sekitar Galilea. Itu ada spesial orang ahli Taurat dan Farisi datang dari selatan, dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, menegur, apalagi dari Yerusalem. Yerusalem itu punya otoritas yang sangat kuat. Dikatakan Yerusalem itu menjadi tempat berkumpulnya para pemimpin agama Yahudi. Itu di sekitar, di bawah lagi. Di bawah dari peta itu masa di Samaria, di bawahnya ada Yerusalem. Menegur tentang adat istiadat, luar biasa. Kemarin kita sudah bicara minggu lalu bahwa di dalam adat istiadat orang Yahudi ada 613 aturan yang ada di dalam kitab Taurat. Dan semuanya itu harus ditaati oleh orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi. Nah, ketika murid-murid Yesus itu tidak melakukannya, maka ditegur. Salah satu aturannya apa? Mengapa murid-murid itu melanggar adat istiadat nenek moyang? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Sekarang ini juga berlaku di seluruh dunia ya. Kalau mau makan harus banyak cuci tangan. Mungkin ini perintah Yesus sekarang diaktualisasi lagi ya. Sekarang setiap orang banyak sehari berapa kali cuci tangan, berapa kali mandi. Karena ada corona, bukan karena ada istiadat Yahudi. Tapi mencuci tangan itu sudah ada sejak zaman Musa. Mencuci tangan itu adalah sebuah aturan yang kemudian dibakukan sebagai aturan hukum. Artinya apa? Kalau orang tidak melakukan adat istiadat Yahudi, orang itu tidak bisa selamat. Itu masalahnya. Ya, kita juga mungkin kalau tidak cuci tangan sekarang ini tidak selamat, bisa dimasuki corona ya. Tapi waktu itu bukan karena corona, tapi karena aturan yang kemudian dibakukan. Maka dikritiklah jawab Yesus itu kepada mereka. Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayah ibumu dan lagi siapakah yang mengutuk ayah ibumu pasti dihukum mati. Tapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapak atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapak dan ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat sendiri. Itu nanti kita lihat juga di dalam kritik Yesus terhadap orang Farisi. Pada bab 23 itu seluruh isinya seperti itu. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Nabi Yesaya. Ya, ternyata sudah dinubuatkan oleh Yesaya 29 ayat 13 itu mengatakan seperti itu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran mereka adalah ajaran perintah manusia. Jadi ini juga menjadi pengajaran bagi kita. Nabi Yesaya sudah mengalami ketika Yesaya di Yerusalem melihat juga raja-raja Israel dan juga umat Allah itu ditegur oleh Yesaya ketika mereka sudah tidak setia kepada Tuhan yang telah membebaskan mereka dari Mesir. Mereka hanya berdoa itu formalitas. Sedangkan kelakuannya itu tidak sesuai dengan doanya. Sejaman dengan Yesaya itu yang di Yerusalem, di Samaria itu zaman Amos. Kalau Yesaya itu 740 sampai 700, Amos itu 761, 62. Jadi hampir bersamaan. Dua-dua kerajaan ini sama. Ya, kerajaan selatan Yerusalem, kerajaan utara zaman Amos itu
kerajaan Israel namanya di Samaria, Amos mengkritik habis-habisan orang Israel yang berdoa, beribadat hanya formalitas. Seolah-olah Tuhan itu disuruh diam, pokoknya disogok dengan doa, tetapi habis itu kelakuannya korupsi semua. Sehingga antara ibadat dan perbuatan terpisah jauh. Inilah yang kemudian tidak dikehendaki. Rupa-rupanya itu mewarnai dua kerajaan yang saat itu ada. Apa yang dikatakan Yesus? Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengarlah dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Ini dalam Injil Markus juga disebutkan bab 7 ya. Ketika orang Farisi dan ahli Taurat mengkritik tentang makanan yang najis, makanan yang haram. Jadi kata najis dan haram itu asal-usulnya dari Israel. Ya, jauh sebelum Yesus lahir sudah ada haram dan najis. Ini aturan hukum Taurat yang terjadi di situ. Orang harus mentaati bahwa kalau kita membaca, coba Bapak Ibu nanti di rumah membaca Imamat bab 11, itu banyak sekali makanan yang dilarang oleh kitab Musa. Kita masih ingat ketika di Injil Matius bab 7 ayat 6, ada 2 binatang yang disebut ya. Jangan kamu melemparkan barang kudus kepada anjing dan memberikan mutiara kepada babi. Ya, jadi ada 2 binatang. Bab 7 ayat 6. Ya, itu ada anjing dan ada babi. Nah, karena itu binatang-binatang yang haram membuat orang najis. Tapi Yesus ingin meluruskan cara berpikir orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang sebetulnya tidak tahu apa maksud dari peraturan itu. Yesus meluruskan, mengajarkan nilai terdalam dari aturan itu, bahwa yang menajiskan orang itu bukan yang masuk, ya, yang masuk itu enak. Misalnya babi itu binatang najis ya, haram ya. Tapi kalau kita makan, itu enggak najis. Karena apa? Menjadikan kita gemuk dan kuat. Ya. Maka Yesus meluruskan cara berpikir mereka. Babi itu tidak najis, anjing apalagi. Barang makanan itu kalau kita masuk, itu tidak membuat kita najis. Yang membuat kita najis, menajiskan orang, bahkan itu yang keluar dari mulut. Karena dari mulut itu keluar bisa menajiskan orang. Babi masuk enak, babi keluar, babi lu, nah itu najis. Babi lu babi. Sekarang kemarin Subinur ditangkap di penjara karena sering ngomong seperti itu kan. Lu babi, lu anjing, lu monyet. Nah, itu menajiskan orang. Itulah yang menurut Yesus. Jadi yang Yesus mengajarkan, yang najis itu bukan yang masuk, tapi yang keluar. Lalu ayat 13, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Lalu Petrus berkata kepadanya, jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Petrus orang mudeng-mudeng. Kamu pun masih belum dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, turun ke dalam perut lain, lalu dibuang ke jamban. Tapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbullah segala pikiran jahat,
pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Inilah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Kalau kita lihat asal-usul dari kata ini ada di dalam Injil Markus, kita ada komentar bab 7 ayat 19. Dikomentari, dengan demikian Yesus mengatakan bahwa semua makanan itu halal. Wah, ini yang disenangi oleh orang Katolik. Semua makanan itu halal. Tidak ada yang najis, makan apapun juga boleh. Ya. Oleh karena itu, orang Katolik seringkali menikmati makanan yang berasal dari babi. Ya. Babi semuanya makanan. Syukurlah, itu haram karena orang Katolik bisa kebagian semua. Kisah yang berikutnya adalah kisah tentang seorang perempuan dari Kanaan. Ya, kita lihat petanya lagi di situ. Ya, ada kota Tirus dan Sidon. Itu di luar Israel. Kita lihat garis perbatasan kerajaan Israel. Ya, itu ada Galilea, Venesia, itu sudah bukan wilayah Israel. Dan Yesus pergi ke situ. Apa yang terjadi? Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Berarti Yesus pergi ke luar negeri. Apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi tentang orang yang bukan Yahudi. Orang yang bukan Yahudi itu dianggap oleh orang Yahudi itu selalu kafir. Nah, jadi orang Yahudi itu kalau melihat orang-orang kita ini kafir. Jadi kalau kita dikatakan kafir itu sudah biasa dari dulu. Kita ini kafir, kita ini najis. Itu adalah asal-usulnya dari orang Israel, orang Yahudi. Pokoknya orang-orang yang tidak punya darah keturunan Abraham, seperti ketika kita membaca bab 1 ayat 1 dan seterusnya, ada darah yang mengalir dari Abraham sampai kepada Yesus. Itulah yang diselamatkan. Maka kalau orang tidak mempunyai darah Israel, darah Abraham, itu mereka disebut orang kafir. Ini terjadi di Tirus dan Sidon. Ya. Jadi kalau kita melihat atau membaca kitab suci, itu peta itu sangat memberikan penjelasan meskipun kita belum membaca teksnya. Tapi kalau kita melihat kota, di mana itu terletak, Yesus di mana, itu sudah langsung kita otomatis pasti orang ini dianggap sebagai orang yang najis, orang yang kafir. Nah, apa yang terjadi dalam kisah ini? Ayat 21, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Bayangkan, tadi dari mana? Yesus menyeberang ke Genesaret. Itu di dalam, apa itu namanya, danau. Ada kota Genesaret, juga ada di situ. Pokoknya di sekitar danau situ. Ya, Genesaret di situ. Lalu menyingkir ke utara jauh ke Tirus dan Sidon. Menyeberang perbatasan Israel. Lalu orang yang di Tirus dan Sidon itu sudah dianggap orang kafir. Maka datanglah seorang perempuan dari daerah situ, orang Kanaan, orang asli, dan berseru, kasihanilah aku Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Ya, ini kasusnya. Ada seorang ibu, anaknya kerasukan setan, dan ia sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Kita ingat, ketika bab 10, Yesus mengutus, pergilah ke domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya. Maka kata-kata ini sebetulnya menjadi kata-kata orang-orang Yahudi.
Yang diselamatkan hanya orang Israel. Sehingga orang-orang Tirus dan Sidon itu didiamkan sajalah, nggak usah diperhatikan. Maka apa yang dikatakan Yesus di sini sebetulnya mewakili pemahaman orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Lalu apa yang dikatakan? Lalu murid-muridnya bahkan datang meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Kita bisa bayangkan ibu itu berteriak-teriak kayak apa ya? Teriak-teriak adalah sebuah ungkapan kesungguhan bahwa dia ingin sekali. Dia ingin sekali supaya Yesus menyembuhkan anaknya yang sakit, kerasukan setan. Kita lihat lagi apa yang waktu itu terjadi. Bab 10, murid-muridnya diutus untuk domba-domba yang hilang dari Israel. Kembali lagi di sini. Yesus menjawab, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, jadi perutusan di situ yang pertama-tama tadi dalam bab 10 itu begitu jelas. Kamu diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Sekarang diulangi lagi, tetapi ada satu perkembangan lagi. Ya, perkembangannya apa? Dalam kisah sesudahnya. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah. Dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Bayangkan, ibu yang baik-baik, yang cantik-cantik itu dikatakan anjing, ya. Luar biasa, karena orang kafir itu simbolnya anjing. Maka ibu yang kafir itu dari Sidon itu yang dikatakan kamu anjing. Ibu itu tidak mundur, tetapi mengatakan, benar Tuhan, namun anjing-anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Seketika itu anaknya sembuh. Nah, kita melihat perkembangan. Ketika bab 10, Yesus mengatakan, pergilah kepada orang-orang domba-domba yang hilang dari Israel. Di sini diulangi lagi, aku datang hanya untuk orang-orang Israel. Tetapi ada satu perkembangan lagi. Ketika ibu itu mendesak dengan imannya, mulailah Yesus membuka pemahaman baru bahwa orang-orang yang bukan Israel pun boleh mendapatkan bagian dari berkat ilahi dari Yesus. Maka di situ ada satu yang mengejutkan bagi para murid dan bagi orang Farisi, bahwa orang yang dikatakan najis kafir itu pun disembuhkan. Dari situ sudah mulai kelihatan sayup-sayup sebuah pertumbuhan. Kalau dalam bab 10 belum dikatakan bahwa orang yang di luar Israel disembuhkan. Ini sudah mulai terbuka. Yesus mengatakan, aku datang untuk domba yang hilang dari Israel, kemudian tapi disembuhkan. Sudah mulai bahwa keselamatan itu sudah sayup-sayup diceritakan, dianugerahkan kepada orang yang bukan orang Israel. Ini menjadi persiapan dari nanti ketika bab 28 Yesus mengatakan apa? Pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil kepada segala bangsa. Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ya. Jadi ini kita melihat satu garis yang lama-lama kelihatan bahwa dari yang sempit menjadi lebih luas dan sangat luas di akhir Injil Matius bab 28 nanti. Ya. Sehingga di situ kita melihat mulai dari orang-orang kafir. Yesus pernah ke Dekapolis, mengusir setan di Gadara. Kemarin kita melihat ya, Yesus mengusir setan, setannya masuk pada anjing. Itu kan sudah mulai kelihatan bahwa keselamatan itu mulai dirasakan oleh banyak orang.
Lalu sesudah itu Yesus menyembuhkan orang-orang sakit. Itulah bab 14, bab dan 15. Tentang Yohanes Pembaptis, Yesus yang ditolak, kemudian Yesus kurang dipercaya, sampai kepada peristiwa tentang adat istiadat orang Yahudi. Nah, nanti ini menjadi sebuah persiapan tentang bab 16, ya, yang menjadi sangat penting di dalam Injil Matius tentang pengakuan Petrus. Kita lihat sekilas saja. Bab 16 ayat 13 sampai sampai ayat 20. Ini menggambarkan kata gereja, kata yang eksplisit dinyatakan oleh Yesus tentang kata gereja, eksplisit kata gereja disebut. Dan kata gereja itu hanya ada di dalam Injil Matius, tidak ada dalam Injil yang lain. Ya. Jemaat dalam arti gereja. Di Markus ada satu jemaat, tapi bukan dalam arti gereja. Ya. Hanya umat banyak. Tapi kata gereja itu hanya dalam Injil Matius bab 16 ayat 18, kemudian bab 18 ayat 17. Ya, itu ada kata gereja. Kita persiapan untuk pemahaman gereja, ya. Setelah Yesus tiba di Kaisaria Filipi, ya, Kaisaria Filipi itu di atas. Kita lihat dalam peta itu Kaisaria Filipi di atas. Setelah Yesus dari mana tadi? Dari Tirus dan Sidon menelusuri ke sana, kemudian naik ke Kaisaria Filipi di atas. Ya. Paling atas itu ada kata Kaisaria Filipi. Ya, kita lihat dari Tirus dan Sidon itu menyeberang sampai ke daerah Kaisaria Filipi. Ini kata-kata yang penting dalam Injil Matius tentang gereja. Dikatakan apa di sana? Ayat 13, 16 ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia dan salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tapi apa katamu, siapakah aku ini? Lalu Petrus mewakili para murid dan seluruh umat, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini mirip-mirip dengan Injil yang lain. Tetapi sesudah itu yang berbeda. Ya. Kalau kita melihat Injil Markus bab 8 ayat 27, pertanyaannya sama. Sedikit berubah. Ya. Kalau di dalam Injil Markus, menurut banyak orang, siapakah aku ini? Kalau di sini berubahnya apa? Menurut kata orang, siapakah anak manusia itu? Bukan siapakah aku ini. Tapi Matius merubah, siapakah anak manusia itu? Lalu yang kedua, Yesus bertanya, menurut katamu baru, siapakah aku ini? Itu perbedaannya di sini. Lalu Petrus menjawab, dalam Markus, engkau adalah Mesias. Tetapi Petrus menambahkan di dalam Injil Matius, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu nanti konsekuensinya ada banyak. Lalu tambahan dalam Injil Matius ini, di dalam Injil yang lain tidak ada. Berbahagialah engkau Simon Yunus, bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu. Ini yang penting, ayat 16. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, jemaatku. Kata pertama yang muncul dalam Injil Matius, inilah yang disebut Matius itu mewartakan
tentang gereja. Ya. Tidak ada di dalam Injil yang lain. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga dan lain sebagainya. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Lalu diceritakan tentang kesengsaraan Yesus. Ya, itulah perjalanan kita 14-15 dan sedikit tentang 16 yang nanti akan kita lihat sampai bab 17. Yesus. Ya, mau diteruskan sedikit? Ya, 17 selesai. Boleh. Ini urutannya begitu indah ya. Terus dikatakan sebagai gereja. Yesus mendirikan gereja. Nah, itu dalam Matius stop, dalam Injil yang lain ada. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan. Maksudnya apa? Karena Petrus ketika menjawab, engkau adalah Mesias, itu jawabnya benar. Tetapi isinya nggak benar. Ya, kalau kita semua ada ulangan di sekolah atau ada ujian di sekolah ya, itu misalnya multiple choice ya, tulis A, B, C ya. Misalnya menurut siapa isinya Mesias, anak Allah, misalnya Petrus, yang benar mana? Yang benar Mesias. Tetapi kata Mesias itu artinya macam-macam. Maka di dalam bab 16 ini, Yesus mau mengatakan Mesias yang sebenarnya. Karena Mesias yang dalam otaknya Petrus adalah Mesias politik. Yesus mengatakan Mesias yang menderita sengsara. Maka ketika Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, Petrus mengatakan, jangan ngomong-ngomong loh. Karena apa? Kalau ngomong-ngomong, nanti keliru karena Mesias yang dimaksudkan oleh Yesus adalah Mesias yang menderita sengsara. Maka sesudah itu Yesus menubuatkan sengsaranya. Perasaannya bagaimana, Bapak Ibu sekalian, kalau Yesus mengatakan bahwa orang yang dicintai itu nanti akan dibunuh, akan mati, sedih rasanya. Maka para murid kemudian setelah merasa sedih, bab 17, kita lihat bab 17, itu Yesus mengajak para murid ke gunung untuk menghibur ya. Para murid itu kan sedih, kok mati sih Yesus? Kan guruku yang kucintai kok mengatakan dia akan mati, dibunuh, matinya aja disalib. Serem. Ya. Lalu diajak ke gunung, Yesus mulia. Nah, ini loh untuk menghibur para murid supaya tidak terlalu sedih bahwa kematian itu tidak selamanya akan berakhir dengan penderitaan, tapi akan mulia seperti ini. Ini bab 17. Sehingga urutannya itu begitu indah dalam Injil Matius. Maka kalau kita mencari di mana Yesus dimuliakan bersama Musa dan Elia, pasti sesudah Yesus menubuatkan sengsara, wafat, dan kebangkitan. Langsung diajak ke gunung. Ya. Nubuat itu ada 3, tapi Matius menambahkan 1 menjadi 4 dari bab 26. Ya, itu untuk sementara kita ngintip-ngintip bab 16 dan 17. Matur nuwun. Ya. Terima kasih Romo sudah diintipin di bab 16 sedikit, tapi kalau sebetulnya Romo mau nambah boleh kok waktunya mau. Partisipannya juga tidak sebanyak seperti biasanya. Tadi saya lihat ada 157 yang terbanyak dan malam hari ini bisa kita akhiri ya Mo ya. Romo ada pengumuman untuk minggu-minggu berikutnya seperti yang tadi. Oke. Perlu saya informasikan kepada Bapak Ibu, kebetulan untuk minggu depan, tanggal 2 Oktober itu bersamaan dengan 2 November. Ya, sorry, 2 November ya. 2 November itu bertepatan dengan Misa Arwah. Semua gereja merayakan misa untuk Misa Arwah, termasuk gereja Pulau Gebang. Jadi untuk khusus
pada tanggal 2 November untuk sementara kita liburkan dan dilanjutkan untuk tanggal berikutnya yaitu tanggal 9 November. Kita bertemu kembali di tanggal 9 November pada jam yang sama, dan Romo akan memberikan pengumuman untuk tanggal 9 November. Kita harus baca bab berapa, Mo? Ya, tadi sudah sedikit disinggung 16, 17, kita mulai sampai 18. Oke. 18 adalah khotbah Yesus yang keempat. Khotbah Yesus yang keempat, kalau kita melihat dari mana tuh? Dari teks ini yang sudah dibagikan, halaman 10, itu kita melihat. Ya. Kita sudah melihat yang dalam kurung 1, khotbah pertama, kurung 2, khotbah ketiga, khotbah keempat itu panjang, 18 sampai 23. Lalu yang kelima terakhir. Ya. Nanti kalau misalnya waktunya kurang, karena ini panjang sekali ini yang bagian kedua ini, nanti boleh, kalau belum selesai boleh diperpanjang, Pak. Baik, Mo. Sekali lagi, karena minggu depan hampir semua gereja di Jakarta merayakan hari untuk mendoakan saudara-saudara kita yang sudah meninggal, maka kita juga mau berdoa juga di tempat masing-masing, di gereja masing-masing, sehingga kita libur 1 kali, lanjutkan 2 minggu yang akan datang. Oke, terima kasih, Tuhan berkati. Amin. Ya, terima kasih juga untuk Romo dan Bapak Ibu yang telah bergabung dalam kursus malam hari ini. Sebelum kita berpisah, kita tutup dulu dengan doa. Yuk, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa, sungguh kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dari awal hingga akhir dalam pembelajaran pada malam hari ini. Ada banyak hal yang bisa kami peroleh pada malam hari ini. Kami mohon ampun kepadamu ya Bapa, bila iman kami terombang-ambing seperti Petrus yang teriak minta tolong kepadamu. Apalagi dalam situasi pandemi saat ini yang membuat kami semua kena imbasnya. Sehingga banyak di antara kami yang menderita secara ekonomi, sakit, bahkan kehilangan saudara-saudara yang menjadi korban karena virus Corona-19 ini. Datanglah segera menolong kami, Bapa, dan naiklah di dalam bahtera bersama kami, agar kami mampu melewati masa-masa sulit bersama. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan seluruh hidup kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pada perkembangan sekarang. Kami mohon berkat dari Romo. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Gun atas semuanya, dan Bapak Ibu juga terima kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih Bu Regina. Terima kasih Romo. Terima kasih di PG. Terima kasih Romo. Terima kasih Bu Regina. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Regina. Jam berapa PG? Yuli. Bu Regina. Romo, terima kasih. Mel nggak dipoto ya? Ya, kita mau foto karena suaranya banyak sekali. Oh iya, Gak usah kan? Gak usah foto kan? Bukan mak, bukan mak. Hanya kita foto dulu. Kita foto dulu sebentar ya. Sebelum libur kita foto dulu supaya duet kenang-kenang. Yuk, ya. Jam berapa? Kenapa? Bisanya PG jam berapa Senin depan? Oke, nanti ada pengumuman, pasti ada konsus. Jam 7. Jam 7 malam. Thank you. Kami jam 7 malam. Malam kita akan berdoa untuk arwah leluhur kita. Ya, oke, siap Bapak Ibu. Layar pertama kita foto, senyumnya mana? Senyum. Cakep.
1, 2, 3. Layar kedua. Layar kedua. Ibu Setiawati Sudiono, ayo Ibu Betty Andriani, tolong dibuka videonya. Terima kasih. Ayo Bu Betty, siap ya? 1, 2, 3. Sip. Layar ketiga. Ya. Aduh, bapaknya yang off nih. Bu Maya, Pak Joni, Bu Kristina, Indah. Siap ya? 1, 2, 3. Yes, yang keempat, layar keempat. Siap? 1, 2, 3. Oke. Thank you, Pastor. Bye semua. Bye, makasih semua. Makasih, Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Makasih Romo. Siap. Oke. Makasih Romo. Monggo. Matur nuwun Romo. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Lalu matur nuwun Romo, berkat dalam Selamat Gusti Yesus. ya. Ran. Kasih semua. Libur Pak Den ini mana ada. Kalau Pak Den. Ada kirain libur. Oh, apa kok nggak kelihatan? Pak Pran kirain libur. Dulu Bapak Ibu Romo Sugeng Dalu, sampai ketemu 2 minggu yang Dalu. akan datang. Monggo. Sehat terus,